Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Materi kuliah kita pada kesempatan ini adalah metodologi dan corak penafsiran. Dari tema ini ada dua hal yang akan kita bahas. Pertama, metodologi, kedua, corak penafsiran. Sebelum kita mulai materi kuliah ini, kita timbulkan satu pertanyaan, yakni kenapa tafsir Al-Quran itu banyak sedangkan Al-Qurannya hanya satu? Hal ini penting diketahui oleh mahasiswa karena timbul pertanyaan di masyarakat dalam hal kebingungan. Mereka bertanya, Al-Quran kan cuma satu, sedangkan tafsir banyak macamnya. Ada tafsir At-Tabari, ada tafsir Ibnu Katsir, ada tafsir Al-Azhar Hamka, ada tafsir Al-Misbah Quraisyih, dan lain-lain sebagainya. Hal inilah bisa dijawab melalui metodologi dan corak penafsiran. Baik, kita masuk kepada metodologi. Metodologi artinya cara-cara yang ditempuh oleh penafsir dalam menjelaskan ayat suci Al-Quran. Dalam literatur tentang ilmu tafsir ada 4 metode yang diketengahkan yang dipakai oleh mufassir dalam menjelaskan ayat suci Al-Quran. Pertama, metode ijmali, cara-cara ijmali. Yang dimaksud dengan cara ijmali ini adalah menafsirkan Al-Quran, menafsirkan ayat Al-Quran secara global. Yang dimaksud dengan secara global, secara ringkas tapi mencakup, mudah dimengerti, akrab dengan bahasa Arab itu sendiri. Salah satu contohnya adalah tafsir Jalalain. Dalam tafsir Jalalain ini, tafsirnya sangat ringkas, hanya 2 jilid saja. Dan ayat yang ditafsirkan itu penafsirannya tidak berlama-lama dalam ayat tersebut, hanya fokus kepada pembahasan ayat yang dituju. Contohnya, dzalikal kitab, Alkitab di situ la syakka fi, tidak ada keraguan, hanya sebatas itu saja. Dan dalam tafsir berbentuk metode ijmali ini tidak banyak mencakup asbabun nuzul dan lain sebagainya. Itu metode yang pertama, metode ijmali. Kemudian yang kedua adalah metode tahlili. Metode tahlili ini namanya metode yang digunakan oleh para mufassir untuk memaparkan ayat dari segala aspek sesuai dengan kemampuan si penafsir, yakni yang tercakup di dalamnya analisis mendalam oleh si penafsir tersebut. Contohnya, ketika menafsir Al-Quran dengan menggunakan metode tahlili ini akan dibahas, akan dipreteli oleh si penafsir terhadap ayat dari berbagai aspek. Aspek bahasa, aspek asbabun nuzul, aspek munasabah, sehingga berpanjang-panjang dan berlama-lamalah penafsiran ayat itu. Sungguh tafsir berbentuk metode tahlili ini kita temukan diantaranya tafsir Nusantara, tafsir Hamka, Al-Azhar, sehingga berlama-lama, berdalam-dalam Hamka dalam menguraikan ayat tersebut. Itu metode yang kedua. Kemudian yang ketiga, metode muqarran, cara-cara yang ditempuh oleh mufassir dalam menjelaskan Al-Quran dengan mengkomparasikan
ayat satu kepada ayat yang lain. Contohnya, seolah-olah terlihat ayat itu berlawanan atau ayat itu bersamaan tapi berbeda. Hal ini dikomparasikan oleh mufassir agar mendapat tafsiran pemahaman dari ayat yang seolah-olah berlawanan dan bersamaan itu. Contohnya, ada kalimat alhamdulillah. Alhamdulillah dalam Al-Quran terdapat pada 5 surat. Dan kelima surat itu pada awal suratnya yang dipreteli, salah satu yang dipreteli oleh mufassir itu, setelah kalimat alhamdulillah, kalimat apa saja yang disandingkan kepada alhamdulillah itu. Hal itu dikomparasikan oleh ulama agar mendapat penafsiran. Lalu apa saja yang dikomparasikan? Pertama, ayat dengan ayat. Kedua, ayat dengan hadis Nabi, yang seolah-olah ayat itu bertentangan dengan hadis Nabi. Padahal sudah masyhur kita ketahui bahwa Al-Quran itu dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW dan tercatat dalam hadis Nabi Muhammad, yakni hadis itu sebagai penjelas kepada Al-Quran. Kemudian apalagi yang bisa dikomparasikan? Penafsiran ulama, satu penafsiran ulama dikomparasikan dengan penafsiran ulama yang lain, sehingga dapatlah penafsiran yang lebih mendalam daripada penafsiran perbedaan antara ulama itu. Mahasiswa sedang kuliah. Kemudian yang keempat, metode maudhu'i. Metode maudhu'i ini adalah metode cara yang ditempuh oleh para mufassir dalam menjelaskan ayat. Terlebih dahulu membuat satu tema, membuat satu judul. Kemudian judul tersebutlah yang dipreteli, yang dikumpulkan ayat-ayat dan dijelaskan, ditafsirkan secara tuntas oleh mufassir tersebut. Salah satu contoh dengan metode maudhu'i ini adalah tafsir Al-Munir karya Wahb Az-Zuhaili. Wahb Az-Zuhaili dalam menafsirkan dalam bentuk metode maudhu'i ini mencantumkan segala aspek dari ayat tersebut, yang terlebih dahulu ayat tersebut dibuatkan judul oleh Wahb Az-Zuhaili. Di antaranya dijelaskan melalui mufradat, melalui munasabah, asbabun nuzul, kemudian fikih dan sebagainya. Kemudian selain daripada itu, metode maudhu'i ini juga menjelaskan berbagai aspek yang berkaitan, berbagai sisi yang berkaitan dengan judul tersebut, sehingga tuntaslah, selesailah penafsiran daripada judul tersebut. Itu yang pertama tentang metode. Kemudian kita masuk kepada yang kedua, pembahasan tentang corak. Corak itu artinya warna atau yang mendominasi atau ciri-ciri daripada tafsir itu sendiri. Corak itu ada bentuknya bermacam-macam. Pertama, fikih. Ulama kita menafsirkan Al-Quran yang berkaitan dengan fikih. Artinya ulama itu menjelaskan ayat-ayat fikih yang berkaitan dengan pemahaman fikih saja, fokus kepada fikih. Kemudian ada juga ulama kita yang menafsirkan Al-Quran dengan corak lughawi, bahasa. Ada satu penelitian yang menjelaskan bahwa Quraisy Shihab tafsir Al-Misbah merupakan corak lughawi, karena setiap Profesor Dr. Quraisy Shihab menjelaskan satu ayat, pasti dia akan mempreteli satu kata, satu kalimat dari segi bahasa. Kemudian ada juga al-adabi al-ijtimai. Al-adabi al-ijtimai ini adalah corak kemasyarakatan. Juga ada tafsir yang bercorak ilmu sains, yang menjelaskan ayat itu, yang mendominasi, yang ditafsirkan oleh para ulama, oleh ulama penulis tafsir itu tentang ilmu yang berkaitan dengan ilmu sains. Kemudian ada juga tentang sufi, corak sufi.
Ada juga tentang haroki, pergerakan. Itulah corak daripada penafsiran Al-Quran. Dengan demikian terjawablah pertanyaan kita di awal bahwa kenapa tafsir itu banyak. Karena metodenya berbeda-beda. Ada yang pakai metode global, ada yang pakai metode analisis tahlili, ada yang pakai komparatif, ada yang memakai maudhu'i, dan fokus corak warna daripada tafsir itu berbeda-beda pula. Ada yang di bidang fikih, ada yang di bidang lughawi bahasa, ada yang sosial kemasyarakatan, al-adabi al-ijtimai, ada juga ilmi sains, ada juga sufi, dan ada haroki dan lain sebagainya. Sehingga berbedalah tafsir itu, bermacamlah tafsir itu. Mahasiswa sekalian, itulah pembahasan kita pada kesempatan kali ini, yakni metodologi dan corak penafsiran. Cukup sekian isi kuliah kita pada kesempatan ini. Wallahul muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.